Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam edisi pengenalan lingkungan sekolah ya, untuk anak-anak Bapak kelas 7 yang baru SMP Italiza tahun pelajaran 2020-2021. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tercurah juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya hingga yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, peserta masa pengenalan lingkungan sekolah yang berbahagia, di kesempatan kali ini Bapak akan sampaikan salah satu materi MPLS, yakni tentang adab dan etika menuntut ilmu. Yang perlu kita ketahui bahwa dalam hal menuntut ilmu ini juga perlu diperhatikan adab dan etika ya, kepada guru, kemudian juga etika pada saat kita menuntut ilmu, atau bahkan sebelumnya. Sebelum menuntut ilmu kita juga harus punya adab dan juga etika ya. Saking pentingnya ilmu, kita tahu bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali dengan ilmu. Maka dari itu, untuk memperoleh ilmu itu agar berkah dan juga mempunyai nilai kebermanfaatan, harus diiringi dengan adab dan etika dalam menuntut ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, haruslah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, juga harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, kebahagiaan dunia dan akhirat, maka tentu harus dengan ilmu. Saking pentingnya ilmu ini, bahkan sampai membuat syarat diterimanya sebuah amal soleh ya. Dalam hal diterimanya amal soleh, seseorang harus memenuhi 2 kriteria. Yang pertama yakni niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, apa yang dia kerjakan harus sesuai dengan ketentuan atau harus dengan ilmu. Kalau salah satunya tidak ada, maka amal soleh yang dikerjakan tidak akan bernilai pahala. Bapak contohkan misal seseorang yang mengerjakan sholat ya, apakah sholatnya diterima atau tidak, kita lihat 2 indikator itu. Kalau dia lakukan ikhlas karena Allah, insya Allah sholat yang dia lakukan bernilai amal soleh. Dan apabila syarat yang kedua juga terpenuhi, ketika sholat yang dilakukan sesuai dengan tuntunan atau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tentu ini dapat kita katakan sebagai sholat yang dapat bernilai pahala atau menjadi amal soleh. Tapi sebaliknya, ketika ada seseorang yang melaksanakan sholat, yang pertama misal dia tidak ikhlas karena Allah, sholat yang dia lakukan misal hanya karena ingin mendapatkan pujian, atau hanya karena ingin urusan dunia yang dia kejar. Kemudian juga dalam hal pelaksanaan sholatnya dia tidak memenuhi unsur apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tentu sholat yang dia lakukan tidak akan dapat dikategorikan sebagai amal soleh. Maka dari itu penting sekali buat kita untuk menempatkan menuntut ilmu atau belajar ini sebagai bagian yang tidak pernah terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, dalam halnya etika atau apa saja adab yang bisa bernilai baik ketika menuntut ilmu, adab atau etika apa saja yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Yang pertama adalah ketika dia menuntut ilmu, dia harus memiliki niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan diiringi dengan niat ya, dan seseorang hanya akan mendapat apa yang dia niatkan. Seperti itu.
maka sangat penting sekali ini menjadi poin awal. Adab atau etika dalam menuntut ilmu, yakni memiliki niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian datang ke sekolah, kalian menuntut ilmu, mungkin juga di lembaga bimbel, belajar ngaji di madrasah, harus diiringi dengan niat ikhlas karena Allah, bukan karena seseorang atau bukan karena sesuatu. Belajar bukan karena disuruh oleh orang tua, belajar bukan karena ingin mendapat uang gitu ya, atau mendapat hadiah, tapi kita berusaha untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab yang kedua adalah kita juga harus memposisikan tujuan kita dalam menuntut ilmu ini untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Ya, dengan ilmu kita yakini seseorang akan menjadi cerdas, akan menjadi pandai, sehingga hilang kebodohan yang ada dalam dirinya. Adab atau etika dalam menuntut ilmu yang selanjutnya adalah kita niatkan juga niat buat membela kebenaran dalam halnya kita menuntut ilmu. Ya, jangan sampai ilmu yang kita peroleh nantinya kelak akan justru menjadi satu hal yang buruk seperti itu. Maka hendaknya kita pastikan dalam hal kita menuntut ilmu, kita niatkan untuk membela kebenaran, untuk membela agama, untuk membela bangsa, juga untuk membela negara kita yang kita cintai. Selanjutnya adab dalam menuntut ilmu adalah kita berusaha, kita amalkan apa yang sudah kita dapat, ilmu apa saja yang sudah kita dapat, meskipun itu sederhana. Yang mungkin ketika nanti belajar di sekolah, kalian mendapatkan ilmu, misal dari gurunya tentang bagaimana adab makan, misalnya makan harus dengan tangan kanan, kemudian makan tidak boleh sambil berdiri ya, atau disunahkan dengan duduk. Kemudian juga adab-adab makan yang lain. Maka agar ilmu tersebut menjadi barokah dan bermanfaat harus kita amalkan. Ya, kita harus amalkan apa yang sudah kita dapat, begitu. Selanjutnya adab atau etika dalam menuntut ilmu yang terakhir adalah kita menghormati para guru atau ustadz yang telah memberikan ilmu kepada kita, karena kita yakini bahwa tidak ada keberkahan yang kita dapat kecuali tanpa juga diiringi dengan hormat dan patuh kepada guru atau ustazah yang ada di sekolah, seperti itu. Ya, banyak cara kita bisa lakukan untuk menghormati guru kita. Ya, bisa kita lakukan dengan cara langsung, misal dengan berucap yang baik, kemudian juga takzim, ya, mengucapkan salam ketika bertemu, mendengar nasihatnya, dan juga bisa kita lakukan manakala tidak langsung bertemu dengan mendoakan, kemudian juga dengan melaksanakan nasihat-nasihatnya, mengamalkan ilmu yang telah disampaikan. Niscaya seseorang yang menghormati guru, niscaya keberkahan dari kita ketika kita menghormati guru itu akan membuat ilmu yang diberikan oleh para guru kita menjadi lebih bermakna. Kita juga mendapatkan keberkahan dan kebermanfaatan atas ilmu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Nah, karena sekalian, mungkin itu adab atau etika menuntut ilmu yang bisa kita lakukan ya, meskipun di tengah pandemi ini, meskipun juga mungkin belum bisa bertatap muka belajar belajar di sekolah, masih belajar dari rumah. Mudah-mudahan dimanapun kita belajar, dimanapun kita berada, tetap kita bisa lakukan, bisa kita aplikasikan adab atau etika dalam menuntut ilmu itu. Bapak berpesan kepada kalian untuk selalu semangat, untuk selalu bersabar ya dalam menuntut ilmu, karena seseorang yang menuntut ilmu itu mendapatkan kemuliaan tersendiri di sisi Allah. Sesuai dengan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11,
Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat dibandingkan orang yang tidak memiliki ilmu. Maka dari itu tetap semangat selalu dalam hal menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah mudahkan setiap langkah kita, Allah mudahkan niat-niat baik kita dalam hal menuntut ilmu. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.